Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan salah satu video diskusi antara Muslim, bahkan beberapa Muslim, yang berdiskusi dengan Bu Sofiatul. Satu pertanyaan dari Bu Sofiatul tidak bisa dijawab secara logis oleh Muslim. Jadi Bu Sofiatul bertanya soal sholat, perintah soal sholat, yang mana perintah sholat itu baru turun, baru diwajibkan bagi Muslim, baru turun setelah sekian lamanya Muhammad menjadi Nabi. Dan Bu Sofiatul bertanya, kalau perintah sholat baru turun, lalu apakah sebelumnya Muhammad tidak sholat? Itu yang dipertanyakan oleh Bu Sofiatul. Nah, kita simak saja diskusinya dan bagaimana Muslim menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Bu Sofiatul. Begini, Susah Bu. amat jadi orang jawab. Begini. Saya takutnya begini. Sofiatul takutnya tuh, Bu Sofiatul tuh mikirnya bahwa Al-Quran itu sudah turun dengan Bukan, satu saya buku tanya begitu. sama Tidak. kamu. Oh enggak, kita memang turun pada malam Lailatul Qadar utuh satu buku. Kau baca ulamamu, ya kemudian ditartil, dicicil. Enggak, pertanyaan saya, kamu tadi mengatakan perintah sholat pertama kali turun masuk waktu Isra Mi'raj, betul apa enggak? Betul, untuk kita di situ kewajiban. Isra Mi'raj terjadi tahun ke-12 dari kenabian nabimu, betul apa enggak? Betul. Iya, berarti 12 tahun pertama nabimu sholat apa enggak? Oh, ada tata cara ibadahnya ya. Kita kan, saya tidak tahu kalau memang gimana sih? saya Allah. tahunya Nas, tolong Nas. Gitu. Ya pancing-pancing gini pancing-pancing. Ya, Kan kalian bilang sholat itu pertama kali waktu Isra Miraj. Nah, Isra Miraj itu terjadi setelah 12 tahun Muhammad jadi nabi. Pertanyaannya, sebelum Isra Miraj itu apakah Muhammad sholat? Sholat apa enggak dia? Itu pertanyaannya. Ya saya tidak tahu gitu aja. Karena kewajiban sholat itu adanya setelah Isra Mi'raj. Sudah begitu aja jawabannya. Kenapa harus apa? Iya, pertanyaan saya berarti 12 tahun pertama nabimu sholat apa enggak? Yang jelas begini, Bu Mereka nggak tahu. Bapak itu nggak paham, Bu. Mereka itu nggak tahu mau jawab apa. Begini, coba Bu Sofiatul, sebelum ada perintah sholat itu gimana? Dengan cara mengingat Allah itu ibadahnya. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya, apakah nabimu sholat apa tidak 12 tahun pertama jadi nabi? Coba gantian yang bisa jawab aja ya, ya. Iya, nggak sholat kan belum ada perintah sholat. Cuma mengingat Tuhan yang Maha Esa. Iya, sholat apa enggak? Iya apa enggak? Gitu loh pertanyaan saya, jawab. Dijawab aja, dijawab iya atau enggak gitu aja. Tadi dulu aku naikin yang aku namanya Bunda, dia mungkin bisa jawab. Oke, kirim permintaan, Bu. Panci-panci gantian dulu sebentar ya. Oke. Oke, namanya Bunda. Yang namanya Bunda tolong kirim permintaan yang akun Bunda. Karena nggak ada di sini, saya mau cambak. Kirim permintaan Bunda, yang nama akun nama Bunda. Jadi nabi berarti sebelum itu dia nggak sholat dong. Dia bukan nggak sholat, tapi dia menjalankan ibadah secara ajaran Nabi Ibrahim. Sholat enggak? Yang ditanya sholat apa tapi enggak? dengan ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran sholat menurut agama ajaran Nabi Muhammad. Sholat dari mana? Ibrahim itu sholat dari mana? Sholatnya Ibrahim bagaimana sholat? Katamu sholat itu pakai sujud, ruku, betul nggak? Pakai gerakan-gerakan sholat, betul nggak itu sholat?
Kalau konteks sholatnya sendiri Berarti kita gerakannya artikan berubah. secara bahasa. Bilang, Ya, silakan jawab yang baru naik. Aku mau apa ya? Ini kalau aku mau bilang di zaman sebelum namanya bahkan Muhammad itu lahir, itu sebenarnya zaman Bizantium itu atau pada masa kekatolikan itu di Middle East itu udah melakukan namanya sholat, bahkan 10 rakaat bahkan. Ini kalau mau dikasih tahu aja. di mana Dari itu? situ. Di mana? Itu sejarah, baca sejarah. Yang ditanya nabimu sholat apa enggak waktu sebelum Isra Mi'raj? Nah, sebelum Isra Mi'raj sholat lah. Kan aku Gimana bilang dan Oh, tanya? berarti niru siapa Identitas. sholatnya nabimu? Nah, Kalau setiap nabi itu punya tata cara ibadat sendiri. Sholat sendiri itu kalau diartikan bukan gerakan, tidak. Kita terlalu pendek kalau mengartikan sholat itu gerakan sujud, ruku dan berdiri. Tadi atau apa. temanmu sendiri yang muslim masuk. Nah. Kenapa Kristen tidak ruku, sujud? Betul nggak teman-teman? Tidak membungkuk seperti kita, nggak sholat. Betul nggak tadi? Iya, iya, Nah, betul, iya. Nah, Iya, kalian Kalau- sendiri yang tanya kok. Saya Sekarang nggak ditanya ngomong gitu balik ya, kok saya malah. nggak ngomong Begini gitu. loh. Saya nggak Kalian ngomong itu gitu. tanya kepada orang Kristen, kenapa Saya nggak kalian ngomong tidak kalau Kristen kok ruku, nggak ada begitu. sujud, Saya nggak membungkuk, ngomong gitu ya, Sofi dan tahajud, Femi. kepalanya dituduk-tudungin di tanah seperti orang loh. Tadi temanmu menyatakan begitu. Kenapa kalian orang Kristen nggak sholat seperti kita? iya. Itu Tapi kan temanmu mungkin- sendiri. mungkin definisi- Sekarang saya tanya definisi balik kok katanya sholat itu bukan gerakan-gerakan sholat. Gimana sih kalian nih? Coba ibu searching ini. Saya sholat kan nggak ngomong cara Kristen bahasa apa suruh itu ruku aja gitu. sujud. Biar Saya dia cuma nanya tata caranya aja. supaya lebih clear. Sholat itu apa secara bahasa gitu. Biar nggak salah paham gitu. Di gereja saya nggak ada sholat, Pak. Yang ada Nah. tuh di gereja Kristen Ortodok namanya selota. Selota itu diartikan apa? Sholat. Tapi nggak ada sholat gitu loh. Jadi saya artikan, Ada, Pak. saya Gereja kasih tahu Kristen dikit, dengar. Ortodok itu sholat bahkan wudhu. Bukan. Bapak lihat Sholat dong di itu YouTube. secara bahasa bisa kita artikan kayak istilah hubungan spiritual antara Tuhan dan hambanya gitu loh. Atau bisa Kalau diartikan di Kristen kan secara nyanyi umum tuh doang berdoa hubungan gitu loh. spiritualnya. Kalau dalam sholat memang sendiri Muhammad itu- sudah sholat, kenapa waktu Isra Mi'raj disuruh sholat? Maksudnya? Oke, aku boleh jawab ya. Nah, pada masa itu Muhammad itu menetapkan untuk daerah Arab itu untuk umat-umatnya menetapkan rukun sholat itu, Mbak. Itu ini ada semua. Kalau mau dibilang sejarahnya, buktinya ada semua dalilnya. Kalau itu mau dibilang itu tuh untuk menetapkan untuk umatnya, karena saat itu banyak orang itu masih masih bingung terhadap sholat yang sebenarnya seperti apa. Itu saat itu Tunjukkan pakai sehingga data. menetapkan itu, dan dia menggunakan panggilan untuk Jadi Muhammad sholat sebelum itu. Isra Mi'raj itu sholatnya salah. Bukan salah. Saya kasih tahu, Bukan saya salah. jelaskan dikit gini loh. Jadi Kalau nggak kalangan salah, kenapa orang-orang- dirubah? Jadi gerakannya sama nggak? Muhammad sholat sebelum Isra Mi'raj dan sesudah Isra Mi'raj itu sama nggak? saya kasih tahu zaman Musa itu sholat itu sampai 50 kali, Mbak. Oh, Gimana empret. datanya Coba itu? kamu tanya di dalam kitab Taurat Musa ada nggak suruh sholat 50 kali? Saya jelaskan dikit ya, saya Bagaimana jelaskan. itu? Jadi zaman-zaman Gimana itu? pada Jangan masa langsung awal dilihat, kenabian pakai itu data. ada Pakai masa data. Satu-satu, pakai data. Nathan, satu-satu, jangan semua bicara. jadi pada masa itu orang-orang Mekah itu Oke, jadi menurut siapa nih? Namanya ngomong siapa sih nih? Ini yang ngomong siapa? Itu Enakin aja. enakin aja. nah jadi Ya, si orang-orang enak. Saya tanya. Berarti Muhammad sholat sebelum Isra Mi'raj menurut kamu, betul? Karena menurut Sholat. temanmu tadi Muhammad tidak sholat. sholat. Ya sekarang sholatnya nyontoh siapa kok bisa sholat sebelum ada perintahnya? Ajaran Nabi Ibrahim. Udah. Mana? Dengar. Mana Nabi Ibrahim sholat? Tunjukkan sama Nah. saya sholat gerakannya Nabi Ibrahim. Saya kasih tahu, Mbak. Sholat ini di sini saya dari tadi bilang sholat Tunjukkan ini sama saya ayat Qur'anmu Nabi Ibrahim sholatnya seperti apa? Tunjukin sama saya mana ayatnya.
yattabi'una millata Ibrahim katanya gitu. Dia bilang kalau dia tuh mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim itu ajaran agama Aduh, Ibrahim. bukan Udah. itu yang saya tanya. Yang saya tanya sholatnya, gerakannya, bro. Gerakan sholat sebelum Isra Mi'raj mana? Sebentar, Mbak, sebentar. Nah, kalau kita bilang, saya tadi jelaskan, sholat itu bukan tentang gerakan. Muter-muter lagi nih orang. Ya kan saya bilang, Kamu muter-muter lagi ya. Yang dijawab sholat itu poinnya bukan aja, tentang yang gerakan. ditanya Sholat itu sholatnya tentang itu. hubungan Gimana nih, spiritual gimana? dengan antara Janganlah. hamba dan manusia dengan Tuhannya begitu. Jadi kalau kita terlalu pendek memikirkan kalau sholat itu cuma gerakan tok, enggak. Salah kaprah kita ngartikannya gitu loh. Jadi definisi Mbak dari awal tuh kalau sholat itu tentang gerakan, enggak. Bukan. Saya dulu, tenang. Oke, pertanyaan saya, sholatnya Ibrahim seperti apa? Tunjukin sama saya. Nah, kalau itu mungkin saya kurang mengerti karena memang saya belum sampai ke sana kajinya gitu loh. Tapi memang ada. Kalau memang bisa baca lebih banyak, mungkin karena maaf ya, karena kita sering kali salah paham karena kita kurang membaca dan kurang tahu. Aja. Iya, kamu gantian dulu, kamu di bawah dulu aja. Ya, berarti kamu nggak tahu apa-apa udah. Oh, salah turunin orang. Oh, ya udah, mau ganti yang ini malah bikin ya muslim lain aja. Oke, pertanyaan saya untuk Mbak Noni. Dengar Mbak Noni ya? Ya mau nanya apa, Pak? Kalau saya nggak jawab itu pasti ada Nathan Nabi Ibu Sufiatul itu yang jawab. Oke. Saya bertanya gini. Kenapa kamu selalu membuat room debat Islam dengan Kristen? Yang buat room debat siapa, Pak? Emang saya tulis di bawah sini, naik ke sini untuk ke debat. Oke. Seperti itu diskusi yang terjadi antara Bu Sofiatul dengan Muslim, di mana Bu Sofiatul bertanya soal nabinya yang apakah sebelum perintah sholat itu diturunkan dia sholat tapi ikut siapa? Nabi dia bilang ikut Mila Ibrahim. Nah, dipertanyakan juga Mila Ibrahim yang mana, bagaimana cara Ibrahim sholat? Lalu dia mengatakan bahwa sholat itu bukan berdasarkan, kalau misalnya hanya berdasarkan pada gerakan maka itu pemikiran yang sempit. Tapi pertanyaannya di sini, coba saudara-saudara Muslim sholat tanpa melakukan gerakan seperti yang biasanya kalian lakukan, apakah itu adalah sholat yang sah? Nah, itulah yang dipertanyakan. Bagaimana tata cara Nabi Ibrahim itu sholat? Kalau memang sholat itu tidak berdasarkan pada gerakan seperti yang tadi dikatakan oleh Muslim, coba sekarang kalian sholat tanpa gerakan. Apakah sholatmu akan diterima? Itulah yang menjadi masalah demi masalah dari pernyataan-pernyataan kalian. Oke, seperti itu. Bagaimana tanggapan saudara-saudara? Silakan tulis di kolom komentar dan kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.